Kode Etik Profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI. Ketentuan umumnya di sini, kepatuhan terhadap persyaratan kode etik tidak berarti bahwa akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Dalam keadaan yang tidak biasa, ketika akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari kode etik ini dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, akuntan ini disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Dasar etika IAI ada integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehadiran profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Mari kita bahas lebih dalam setiap poin ini. Yang pertama ada integritas. Integritas melibatkan keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, atau ketika melakukan hal tersebut konsekuensi yang merugikan bagi pribadi ataupun organisasi. Akuntan juga tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan tersebut percaya bahwa informasi tersebut A. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, B. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, C. Penghilang atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Kedua, objektivitas. Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Akuntan juga tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan tersebut mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atau aktivitas tersebut. Ketiga, kompetensi dan kehadiran profesional. Di sini untuk mencapai, yang pertama mencapai mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesi dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, itu untuk bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku. Ini juga akan memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional. Keempat, dalam kerahasiaan, untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis, akuntan itu harus pertama mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor dan organisasi tempatnya bekerja. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Keempat, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. Terakhir nih, tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Terakhir, kelima, ini ada perilaku profesional. Dalam prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan itu untuk 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan, 2. Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, 3. Menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan itu dilarang mencemarkan nama baik profesi loh. Akuntan harus membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung. Itu semua dilarang ya. Selanjutnya, dalam kerangka kerja konseptual, ini ada pendekatan. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi ancaman.
Kedua, evaluasi ancaman. Ketiga, mengatasi ancaman. Dalam pendekatan ini kita harus memiliki sikap yang selalu mempertanyakan. Selanjutnya, menerapkan pertimbangan profesional. Selanjutnya lagi, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Ada juga terakhir, mempertimbangkan lain. Ini ada bias dan budaya organisasi. Jenis ancaman sendiri, di sini ada 5 jenis ya teman-teman. Ada ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan terakhir ada ancaman intimidasi. Mari kita bahas nih satu-satu ya. Dalam ancaman kepentingan pribadi, ini ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Ancaman celah pribadi, ancaman ketika akuntan tidak dapat melakukan evaluasi atau pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diadakan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang berikan. Ancaman advokasi, ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik mengurangi objektivitasnya. Ancaman kedekatan, ini ancaman karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan atau terlalu mudah nih menerima hasil pekerjaan mereka. Terakhir, untuk ancaman intimidasi ini akuntan itu dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Nah, gimana teman-teman? Apakah udah paham nih terkait kode etik profesi akuntan di Indonesia?